Polisi akhirnya berhasil menggagalkan produksi dan distribusi LPG ilegal di Sidoarjo dengan modus mengoploskan gas LPG dari tabung LPG 3 kg ke tabung LPG 12 kg. Dari hasil penggerebekan yang dilakukan dua tempat kejadian yang berbeda, masing-masing di kawasan Sepande, Candi Sidoarjo, dan Jenggolo Sidoarjo, polisi berhasil mengamankan lebih dari 350 tabung LPG 3 kg dan 12 kg berikut berbagai peralatan yang digunakan untuk pengoplosan. Untuk pendistribusiannya sendiri, para tersangka ini menjual LPG ilegal ke sejumlah toko dan pengecer LPG di sejumlah daerah di wilayah Kabupaten Sidoarjo. KBK ada di dalam gudang untuk proses pengerjaannya kaitan dengan penyaluran LPG ini. Kemudian modus operandinya yaitu pemindahan tabung LPG 3 kg dipindahkan ke dalam tabung LPG 12 kg. Kalau operasionalnya sudah berjalan mulai dari tahun 2022. Untuk kepentingan proses pemeriksaan lebih lanjut, saat ini ke-6 tersangka berikut sejumlah barang bukti diamankan di Mapolresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, nelayan di perairan utara Kabupaten Tangerang, Banten bersyukur setelah pagar laut sepanjang 30,16 km akhirnya selesai dibongkar. Mereka mengaku senang karena kini bebas melaut untuk mencari ikan. Inilah aktivitas nelayan yang ada di Kampung Cituis, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Mereka sibuk memperbaiki alat tangkap ikan untuk kembali melaut. Mereka mengaku bahagia setelah pembongkaran pagar laut selesai. Kini mereka bisa menghemat bahan bakar solar dari sebelumnya 40 liter menjadi 25-35 liter per hari karena tak lagi terhalang pagar laut. Hasil tangkapan pun meningkat dari sebelumnya 50 kg menjadi 70 kg. Alhamdulillah. Jadi sekarang melaut itu lebih leluasa. Biasanya muter, kita ini nggak muter-muter, jadi nggak habis biaya. Alhamdulillah sih, nggak terlalu mengganggu. Lewat-lewat juga enak. Juga ya belayar juga kan mending, solar agak irit, nggak terlalu banyak di solar, biasa kan 40. Sekarang kan mending lagi normal lagi 35. Pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang telah selesai pada Kamis lalu. Pagar sepanjang 30,16 km dibongkar oleh prajurit TNI Angkatan Laut dan nelayan selama 11 hari. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Setelah menghilang, Kepala Desa Kohot akhirnya muncul ke publik bersama kuasa hukumnya. Arsin bin Asib meminta maaf pada warga Desa Kohot dan mengklaim dirinya sebagai korban dari pihak lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsin bin Asib, secara pribadi maupun jabatan saya selaku Kepala Desa, atas kegaduhan yang terjadi di Desa Kohot, situasi tersebut tidaklah kita harapkan. Oleh karenanya pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati, saya ingin menyampaikan permohonan maaf saya yang terdalam khusus kepada warga Desa Kohot dan serta seluruh warga negara Indonesia yang ikut serta mengamati mengintristasi dari kegaduhan yang ada. Dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa saya juga adalah korban dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain. Tentunya ini terjadi akibat dari kekurangan pengetahuan dan tidak hati-hatian yang saya dapat lakukan pelayanan publik di Desa Kohot. Evaluasi
akan dilakukan agar hal-hal buruk dalam pelayanan masyarakat Desa Kohot di kemudian hari tidak terulang lagi. Hal-hal yang akan dijelaskan oleh kuasa hukum saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya warga Desa Kohot dicatut KTP-nya terkait kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Berdasar hasil penyelidikan, warga tidak tahu namanya dicatut hingga diterbitkannya SHM dan SHGB oleh Kades Kohot di lokasi pagar laut. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mengungkap sejumlah barang bukti yang disita usai menggeledah sejumlah tempat terkait kasus dugaan pemalsuan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik kawasan pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Penggeledahan dilakukan Senin lalu di kantor Desa Kohot, rumah Kepala Desa Kohot Arsin bin Asip, dan rumah Sekretaris Desa Kohot Ujangkarta. Dalam penggeledahan, petugas menyita sejumlah barang bukti termasuk alat pemalsuan dokumen seperti printer, layar monitor, keyboard, stempel sekretariat Desa Kohot, serta sisa kertas dokumen untuk pengajuan sertifikat. Polisi juga mengungkap warga Desa Kohot dicatut KTP-nya untuk menerbitkan SHM dan SHGB di lokasi pagar laut Tangerang. Bahwa kita fokus pada permasalahan awal, yaitu tentang 263, tentang pemalsuan. Dari pemalsuan ini, dari hasil penyelidikan maupun sejak penyelidikan, Lurah sudah mengetahui dan dia menjelaskan. Dan makanya kita bisa menyimpulkan bahwa perkara ini naik sidik. Dari hasil pemeriksaan yang sudah kita laksanakan terhadap beberapa warga, memang benar dipakai, dicatut namanya dengan meminta KTP, fotokopi KTP yang akhirnya dimunculkan dalam surat-surat ini. Sementara warga itu tidak mengetahui dan menyatakan tidak memiliki, menguasai tanah tersebut. Semua barang bukti dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri untuk diuji. Setelah mendapatkan hasil lapor, penyidik akan menggelar perkara untuk penetapan tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Bantuan sosial program Keluarga Harapan sangat bermanfaat untuk masyarakat. Pola distribusi yang baik sangat diperlukan agar bansos bisa tepat sasaran. Pemerintah melalui Kementerian Sosial menyalurkan bantuan sosial atau bansos program Keluarga Harapan dan program sembako kepada jutaan penerima di seluruh Indonesia. Kabupaten Garut menjadi salah satu penerima bantuan dengan lebih dari 35.000 keluarga penerima manfaat mendapatkan bansos untuk triwulan ketiga dan keempat tahun 2024. Berbagai pihak khususnya pengemban amanat dari pemerintah bekerja sama memastikan distribusi bantuan ini berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan efisien. Ada 3 metode penyaluran bantuan, yakni pengambilan langsung di kantor pos, distribusi door-to-door, dan penyaluran di komunitas seperti kecamatan atau desa. Pertama, untuk persiapan itu yang disiapkan biasanya kami informasikan data penerimanya, kemudian untuk jadwalnya agar bisa inline dengan penyalurannya. Untuk metodenya sendiri ada 3 cara. Yang pertama adalah pengambilan di kantor pos, kemudian yang kedua door-to-door, kemudian yang 3 pengambilan di komunitas, penyaluran di komunitas. Alhamdulillah sejauh ini pelayanan dari kantor pos sangat baik sekali ya. Jadi kita datang dulu, kita masuki nomor antrian, lalu kita dipanggil sesuai nomor antrian. Saya mendapat bantuan 1 juta. Bantuan itu digunakan untuk pendidikan anak sekolah dan sehari-hari. Penyaluran bansos di Kabupaten Garut menjadi bentuk nyata sinergi yang baik antara pemerintah, kantor pos, dan juga masyarakat. Program ini tak hanya meringankan beban ekonomi masyarakat, tetapi juga memperkuat mereka yang membutuhkan. Ajang sayembara desain rumah digelar untuk mendorong generasi muda ciptakan karya inovatif. Karya itu nantinya bermanfaat membangun rumah dengan harga terjangkau namun tetap berkualitas. PTN menganugerahi para developer yang telah bermitra dengan PTN dengan penghargaan PTN Property Awards. Sedangkan mitra bisnis potensial menerima penghargaan PTN Housing Planner.
Kompetisi BTN Housingpreneur telah dimulai pada November 2024 di Yogyakarta, Jakarta, dan Bandung. Dalam kompetisi ini dilaksanakan sayembara desain rumah Nusantara yang mencari desain terbaik untuk rumah subsidi yang dapat terjangkau oleh semua kalangan, namun tetap memiliki desain yang inovatif dengan unsur lokalitas budaya Indonesia. Sayembara desain rumah Nusantara ini merupakan hasil diskusi Ketua Satgas Perumahan Hashim Joyo Hadikusumo dengan BTN untuk melibatkan generasi muda dalam menciptakan karya inovatif dan produktif dengan unsur kearifan lokal dari 38 provinsi yang ada di Indonesia. Desain rumah kayak nggak kurang mengadop dari lokal konten atau kearifan lokal. Padahal budaya kita kaya. Bener juga kalau kita jalan kemana-mana modelnya udah kayak model western semua kan rumah-rumah itu, baik sederhana maupun rumah maju. Nah akhirnya kita kepikiran melombakan desain dulu. Nanti setelah desainnya jadi kita akan dorong para developer menggunakan kearifan lokal. Kompetisi desain dan inovasi perumahan ini sangat penting untuk mendorong bangkitnya industri lokal yang mendukung sektor perumahan. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan.